Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saiful Rahmat dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam, Darussalam Ciamis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sumber daya alam terbarukan. Nah, di sini sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan cepat oleh proses alam, seperti matahari, angin, air, dan tumbuhan. Nah, mereka itu dapat digunakan tanpa menghabiskan stoknya ya. Jadi, sumber daya alam yang terbarukan adalah aset yang sangat berharga ya, yang paling berharga bagi keberlangsungan ataupun keberlanjutan bumi kita. Nah, mereka adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, berbeda dengan sumber daya alam yang non terbarukan seperti minyak bumi, batu bara ataupun yang lainnya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, pada materi ini saya akan mengenalkan ya kepada teman-teman mengenai berbagai jenis sumber daya alam yang terbarukan ya dan mengapa sangat penting untuk keberlangsungan ataupun masa depan bumi kita. Lanjut. Nah, sebelumnya mengapa kita perlu membahas mengenai sumber daya alam terbarukan ya. Yang pertama, harga minyak itu berfluktuasi ekstrim. Nah, minyak di sini adalah minyak bumi yang dimana dihasilkan dari energi bahan bakar fosil ya, ataupun dari sumber daya alam yang non terbarukan. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, ketika kita ketergantungan dengan bahan bakar ataupun sumber daya alam yang tidak terbarukan, maka akan semakin menipis ya keberadaannya. Dan otomatis mengakibatkan harga minyak bumi pun semakin meningkat. Nah, lalu yang kedua, adanya krisis energi yang dihadapi Indonesia itu semakin berat ya, karena sudah sangat-sangat ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan. Yang ketiga, terbatasnya sumber energi bahan bakar fosil ya, karena sudah sangat lama kita menjadi pengguna ya ataupun menjadi menjadi sebuah ketergantungan terhadap bahan bakar yang tidak bisa terbarukan. Terus yang keempat, bahan bakar ataupun bahan bakar yang dihasilkan dari fosil itu menghasilkan pencemaran ya, menghasilkan pencemaran, hujan asam, mengganggu kesehatan dan menyebabkan pemanasan global. Nah, ini mau tidak mau kita harus beralih ya dari penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan menjadi menggunakan sumber daya alam yang bisa terbarukan. Dan ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita semua untuk menciptakan alat ataupun apa yang bisa memanfaatkan sumber daya alam yang terbarukan yang ada di bumi ini, dan itu pun bisa menjadi sebuah income untuk kita dalam menciptakan alat-alat tersebut. Terus selanjutnya yaitu energi terbarukan ini sangat diperlukan ya. Yang pertama, diversifikasi energi. Kita harus mencari alternatif ya, mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Dan yang kedua, konservasi energi, di mana kita harus melindungi ya dengan menggunakan energi tersebut secara bijak. Yang ketiga yaitu hemat energi ya, yang pasti harus hemat energi. Dan yang keempat, menggunakan energi alternatif yang terbarukan dan yang pasti ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu, nah di sini ada
jenis-jenis sumber daya alam terbarukan. Ada energi matahari, energi angin, energi air, biogas, dan panas bumi. Yang pertama yaitu ada energi matahari. Jadi energi matahari ini dapat dikonversi menjadi listrik dan panas panel. Ya, jadi menjadi listrik dan panas ya. Nah, panel surya dan kolektor surya digunakan untuk menangkap energi matahari ini. Lalu ada energi angin. Nah, angin dapat digunakan untuk menghasilkan energi melalui turbin angin. Nah, energi ini adalah salah satu sumber daya terbarukan yang paling cepat yang paling cepat berkembang karena sudah banyak negara-negara luar yang sudah memanfaatkan energi yang terbarukan ini. Lalu ada energi air. Nah, tenaga air dari sungai, bendungan, ataupun ombak laut dapat digunakan untuk menghasilkan listrik ya melalui pembangkit listrik tenaga air. Lalu ada biogas. Nah, jadi biogas ini adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau yang disebut dengan fermentasi dari bahan-bahan organik seperti diantaranya kotoran manusia, hewan, limbah domestik dari rumah tangga, sampah biodegradable ataupun yang mudah terurai, ataupun setiap limbah organik yang mudah terurai dalam kondisi anaerobik ya. Jadi kandungan utamanya dalam biogas ini adalah metana dan karbon dioksida. Yang terakhir yaitu ada panas bumi. Nah, jadi energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi ya. Jadi temperatur di bawah permukaan bumi ini bertambah seiring bertambahnya kedalaman dengan temperatur gradien panas bumi ini rata-rata 25 derajat Celcius ya per kilometernya. Lanjut. Nah, di sini ada keuntungan sumber daya alam terbarukan. Yang pertama itu yang pasti ramah lingkungan ya. Jadi dengan penggunaan sumber daya alam yang terbarukan, kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Dan bisa berkelanjutan. Jadi sumber daya ini dapat diperbarui secara alami sehingga tidak akan habis ya. Jadi meskipun kita menggunakannya menjadi sumber energi yang utama, tetapi tidak mengurangi keberadaannya. Jadi bisa tumbuh lagi, dan tumbuh lagi seperti itu. Dan yang terakhir yaitu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil ya. Jadi bisa mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, di mana mengurangi ketergantungan pada minyak bumi ataupun batu bara sebagai energi utama. Selanjutnya yaitu ada tantangan dan solusi. Nah, yang pertama yaitu ada intermittent, di mana intermittent ini adalah seperti ini ya. Jadi sumber daya terbarukan seperti matahari dan angin bisa intermittent. Jadi intermittent itu tidak tetap ya, ada jedanya. Jadi seperti matahari, kita hanya bisa memanfaatkan energi matahari ini pada siang hari. Nah, maka dari itu kita mencari solusinya adalah dengan menyimpan energi dan jaringan listrik yang canggih ya. Terus tantangannya yaitu dalam investasi awalnya. Jadi dalam pembangunan infrastruktur ya untuk sumber daya terbarukan itu memerlukan investasi awal yang sangat-sangat cukup besar ya.
Lalu selanjutnya, bagaimana sih masa depan sumber daya alam terbarukan? Nah, jadi sumber daya alam terbarukan ini adalah kunci ya untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga bumi kita. Dengan teknologi yang terus berkembang, mereka ya akan memainkan peran ya ataupun menjadikan peran utama dalam masa depan energi global. Jadi pada masa yang akan datang, sumber daya alam terbarukan ini akan menjadi sumber daya yang utama ya, karena sumber daya alam yang non terbarukan akan semakin habis. Nah, ini bisa kita manfaatkan ataupun menjadi kesempatan untuk berkarya ya, untuk menciptakan sebuah penemuan-penemuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang sudah ada di bumi ini. Nah, itu materi mengenai sumber daya alam terbarukan. Nah, jadi sumber daya alam terbarukan ini adalah aset yang sangat-sangat berharga bagi ataupun keberlanjutan bumi kita ya, dengan berinvestasi dan menggunakan sumber daya ini dengan bijak. Nah, kita dapat menjaga bumi kita untuk generasi yang akan ataupun generasi untuk kedepannya. Sekian pembahasan mengenai sumber daya alam terbarukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.